Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihda Nurmaulidia Hanum dengan NIM A11 2023 15394. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah data mining, yaitu tepatnya pada materi-materi yang ada di Coursera yang diampu sendiri oleh Bapak Junta sebagai dosen pengampu mata kuliah ini di kelas 4505 untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada semester ini. Sebelumnya, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Dan sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Junta karena saya izin untuk share screen bagian screenshotan dikarenakan ada masalah terkait aplikasi saya yang dimana beberapa hari ini Coursera saya sedang tidak bisa dibuka. Jadi saya hanya mengandalkan screenshotan yang saya mintai tolong teman saya untuk memberikannya kepada saya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai eksplorasi data atau data eksplorasi. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial Data Science. Hari ini kita akan melakukan bedah tuntas eksplorasi data analis atau EDA menggunakan salah satu dataset paling legendaris di dunia machine learning, yaitu Iris Dataset. Mengapa kita harus melakukan ini sih? Karena sebelum kita membuat model prediksi yang canggih, 80% pekerjaan model prediksi seorang data science itu memahami, membersihkan, dan juga memvisualisasikan data. Jadi, kita harus tahu karakteristik data kita itu apakah kotor, apakah ada pola tersembunyi, dan lain-lain. Nah, pertama-tama, mari kita lihat tools yang digunakan. Di sini menggunakan Pandas untuk memanipulasi data tabular, NumPy untuk operasi numerik, dan serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi grafik. Nah, di sini kita juga menggunakan lingkungan Jupyter Notebook yang mendukung instalasi library secara langsung. Nah, untuk bagian yang selanjutnya, ini ada loading data dan inspeksi struktur. Langkah pertama itu adalah data ingestion atau memuat data. Kita mengambil file dari iris_data.csv dan mengubahnya menjadi data frame Pandas. Setelah data masuk, jangan langsung dianalisis. Kita harus berkenalan dulu dengan struktur datanya. Nah, di sini menggunakan 3 atribut kunci, yaitu shape, ini memberitahu kita dimensi data, jadi kita bisa punya sekian baris dan sekian kolom. Lalu untuk melihat nama-nama fiturnya, kita punya spelling dan yang lain-lain. Lalu ini sangat krusial, kita harus memastikan kolom angka itu bertipe float dan kolom kategori bertipe objek.
Jika kolom angka terbaca sebagai abjek atau string, kita tidak bisa menghitung rata-ratanya. Nah, kemudian next, untuk bagian data cleaning, perhatikan di kolom spesies, ya. Ada pengulangan kata iris yang sebenarnya tidak perlu dalam visualisasi nanti. Teks yang terlalu panjang itu akan membuat grafik itu menjadi berantakan. Jadi, kita masuk ke tahap data cleaning. Di sini kita menunjukkan cara membersihkannya. Untuk cara membersihkannya sendiri menggunakan metode string manipulation dari Pandas. Nah, lalu yang next selanjutnya adalah statistik dan deskripsi dan custom matrix. Di sini itu data sudah dalam keadaan bersih. Sekarang mulai cek keseimbangan data menggunakan value count yang ternyata setiap spesies memiliki jumlah sampel yang sama. Ini adalah kabar baik dikarenakan artinya dataset kita itu balance. Selanjutnya kita menggunakan fungsi sakti atau fungsi ini langsung memberikan kita rata-rata, standar deviation dan kuartil. Tapi perhatikan juga jika salah satu numerik penting yang hilang di fungsi bawaan Pandas itu yaitu range, itu bisa selisih dari nilai maksimum dan juga minimum. Karena itu kita perlu memodifikasi tabel statistik yang kita punya seperti itu. Oke, next. Di sini ada analisis kelompok atau grouping, ya. Di sini ada rata-rata global, seringkali itu menipu karena contohnya jika rata-rata tinggi badan manusia itu mungkin 165 cm, namun kalau kita pisah laki-laki dan perempuan itu angkanya pasti beda. Prinsip yang sama itu berlaku juga di bunga iris. Kita harus melakukan group by analysis. Jika semisal saya mengelompokkan data berdasarkan spesies, lalu menghitung rata-rata untuk tiap fiturnya, hasilnya itu sangat menarik jika kita bisa langsung melihat pola spesies. Ternyata kita punya kelompok atau petal yang jauh lebih besar dibanding setosa. Oke, next selanjutnya itu adalah bagian visualisasi tingkat lanjut dan reshaping, ya. Di sini kita memvisualisasikan. Jadi sebelumnya kita sudah membuat scatter plot untuk melihat korelasi dan histogram untuk melihat distribusi data apakah normal atau miring. Nah, di sini selanjutnya hasilnya itu adalah satu grafik yang merangkum seluruh analisis kita. Kita bisa membandingkan sebagian data keempat fitur untuk ketiga spesies sekaligus. Next, untuk penutupnya sendiri, di sini ada rangkuman proses EDAI. Jadi kita hari ini adalah memuat data, membersihkan teks, melakukan agregasi statistik hingga manipulasi bentuk data, reshaping untuk visualisasi tingkat lanjut. Jadi seperti itu. Kemudian saya masuk ke bagian data
Untuk prediksi ya, jadi saya mulai saja. Yang pertama itu kita, akan membedah salah satu modul penting yang ada di machine learning, yaitu mengenai teknik meningkatkan akurasi regresi linear. Sekarang yang pertama langsung kita, perlihatkan ya. Nah, grafiknya itu tidak simetris yang ada di sini, maaf. Nah, tugas modul ini itu menantang kita untuk memperbaiki bentuk data tersebut. Jadi, ini kita mulai aja. Di materi ini kita diperkenalkan dengan beberapa cara untuk meluruskan data yang bengkok. Jadi akan ada, yang kita luruskan seperti itu. Nah, tugas pertama ini kita diminta untuk menerapkan square root transformation secara logika coding. Di sini seharusnya kita menggunakan fungsi numpy squared, pada kolom target, namun dikarenakan tidak bisa ya punya saya, jadi mohon maaf. Tujuannya itu untuk apa? Jadi akar kuadrat itu sifatnya mengecilkan angka yang besar secara drastis. Jadi ekor atau grafik yang panjang tadi akan ditarik ke tengah supaya lebih rapat atau lebih mengecil. Setelah ditransformasi, materi menyentuh kita, eh, mengecek meskipun metode akar kuadrat ini membantu, biasanya untuk data harga rumah hasilnya masih belum sempurna normalnya, makanya kita butuh, adanya senjata yang lebih canggih lagi. Next. Oke, di sini ada regression. Oke, next kita, mungkin terlihat ini ya, mungkin ada kalau melihat rumus-rumus itu terlihat seram. Cuman intinya box CHOCS itu adalah algoritma yang mencari pangkat atau eksponen. Jadi dia tidak cuma main akar kuadrat atau logaritma, tapi juga menilai dari lambda, atau yang paling pas supaya histogram kita itu menjadi mulus seperti itu. Nah, nilai lambda ini sangatlah penting, ibaratnya ini adalah kunci rahasia perubahan data kita. Jadi kita harus menyimpan, nilai lambda karena kita akan membutuhkan nanti saat mengembalikan data ke bentuk aslinya, seperti itu. Nah, kita juga harus melatih model fitting menggunakan data yang sudah ada. Jadi, kita bukan lagi dalam angka dolar, namun dalam satuan box CHOCS. Inilah yang membuat model kita nanti jauh lebih akurat karena dia belajar dari data yang rapi. Lalu ini ada jebakan inference. Nah, ini bagian yang paling sering kita data science pemula itu salah ya. Kenapa sih harus di-inverse? Jadi bayangkan begini, model
kita sudah dilatih menggunakan pada data JBox, maka saat dia memprediksi harga rumah, output yang keluar itu juga angka box jocks, bukan rupiah atau dolar. Kalau angka itu masih kita berikan ke bos atau klien, mereka nggak akan mengerti gitu, seperti itu. Next, untuk kesimpulannya, nah nah, tips teknis pembuatan, ini adalah jangan, buru-buru menyalahkan model atau algoritma jikalau hasil prediksi kita itu jelek. Jadi seringkali masalahnya yang ada di bentuk data target, itu tuh kita menjelekkan seperti itu. Nah, jadi kita harus cek dulu histogramnya, kalau miring, gunakan, teknik transformasi seperti oke, next. Next, di sini saya, menampilkan untuk machine learning foundation. Nah, di sini kita akan membedah salah satu modul penting di dalam machine learning, yaitu foundation mengenai teknik meningkatkan akurasi regresi linear. Jadi coba perhatikan materi yang ada di layar ini. Jadi kita sedang bekerja dengan dataset perumahan Boston. Masalah terbesar saat ini itu kita ingin memprediksi nih harga rumah atau variabel menggunakan linear regression, adalah bentuk datanya, bentuk bentuk datanya itu menggunakan linear regression. Nah, kenapa sih, eee, coba lihat histogram yang ada, ini grafiknya itu tidak simetris, melainkan berekor. Nah, kenapa sih bermasalah? Karena algoritma linear regression itu berasumsi bahwa data target yang kita miliki itu distribusi normal atau bentuk loncengnya itu sempurna. Jadi kalau kita paksa melatih model dengan data miring seperti ini, maka hasil prediksinya itu, eee, pasti tidak optimal dan tidak biasa seperti itu. Nah, tugas dari modul ini itu menantang kita untuk memperbaiki bentuk data tersebut. Nah, di sini kita diperkenalkan dengan beberapa cara untuk meluruskan data yang bengkok tadi. Jadi ada logaritma dan ada akar kuadrat atau square root.
Nah, coba kita, fokus ya ke bagian ini, X-rise ini. Tugas pertama yang kita diminta itu untuk menerapkan square root transformation. Nah, secara logika coding, di sini kita harusnya menggunakan fungsi numpy pada kolom target kita. Tujuannya apa? Jadi agar, akar kuadrat itu sifatnya mengecilkan angka yang besar secara drastis. Jadi ekor grafik yang panjang dan akan ditarik ke tengah supaya lebih rapat. Nah, setelah ditransformasi, materi menyuruh kita mengeceknya kembali nih dengan normal test. Meskipun metode akar kuadrat ini membantu, biasanya untuk data harga rumah, hasilnya itu masih belum sempurna. Jadi normalnya itu makanya kita butuh senjata yang lebih canggih lagi, itu. Nah, di gambar ini mungkin terlihat rumus matematika ya, yang terlihat seram, tapi intinya ini sederhana, rumus ini. Jadi, box Boxbox itu adalah algoritma pintar yang akan mencari pangkat atau eksponen terbaik untuk data kita. Jadi, dia tidak cuma main akar kuadrat atau logaritma, tapi dia juga mencari nilai lambda yang paling atas, yang paling pas supaya histogram kita itu menjadi mulus seperti lonceng, seperti itu. Perhatikan kode di materi ini. Fungsi box Boxbox ini akan menghasilkan 2 output. Yang pertama, data yang sudah berubah itu sudah ditransformasikan. Yang kedua, nilai lambda yang ditemukan. Nah, nilai lambda ini sangat 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 penting. Ibaratnya ini adalah kunci rahasia perubahan data kita. Jadi kita harus menyimpan nilai lambda ini karena akan kita butuhkan nanti saat mengembalikan data ke bentuk aslinya. Lalu, eee, next, ini adalah bagian yang paling sering bikin data science itu salah. Kenapa sih harus di-inverse? Bayangkan begini, model kita sudah dilatih pakai data box choice, maka saat dia memprediksi harga rumah, output yang keluar itu juga angka box choice, bukan rupiah ataupun dolar. Jadi kalau angka itu masih kita berikan ke bos atau klien kita, itu mereka tuh tidak akan paham, tidak akan mengerti, seperti itu. Nah, oleh karena itu, tugas di sel ini itu meminta kita untuk menggunakan fungsi, eee, box dengan baik, dengan benar. Fungsi ini itu kebalikan dari yang tadi. Jadi dia menggunakan nilai lambda yang sudah, kita simpan untuk mengembalikan angka prediksi menjadi harga uang yang sesungguhnya. Nah, kesimpulannya ini ya. Nah, jika codingan ini kita jalankan itu, kita akan melihat perbandingan yang menarik. Yang pertama, ada model regresi biasa atau tanpa transformasi. Biasanya dia mempunyai atau memiliki akurasi yang standar. Nah, yang kedua ada model regresi dengan box jocks atau yang sudah kita bahas tadi, skor akurasinya itu hampir pasti lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nah, seperti itu untuk materi kali ini. Hmm, Oke, sekarang saya akan lanjut ke materi berikutnya. Sebelumnya saya akan share screen lagi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai machine learning foundation. Oh, salah. Eh, Logistic Regression Lab.
Nah, dalam video kali ini ya, kita akan membedah sebuah studi kasus machine learning yang menarik yaitu Human Activity Recognition atau pengenalan aktivitas manusia menggunakan smartphone. Jadi kita bayangkan, jika HP kita ini memiliki sensor, data dari sensor ini bisa memberitahu apakah kita ini sedang duduk, berdiri, berjalan, atau naik tangga. Tujuan dari lab ini adalah membangun model logistik regression untuk mengklasifikasikan 6 jenis aktivitas tersebut berdasarkan data sensor. Nah, kita akan membandingkan model regresi logistik biasa dengan model yang menggunakan regularisasi L1 dan juga L2. Nah, next, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat datasetnya terlebih dahulu nih. Nah, data ini memiliki banyak sekali kolom fitur. Fitur itu semuanya bertipe float dan satu kolom target bernama activity karena kolom activity ini berupa teks yang kita harus merubahnya menjadi angka agar bisa diproses oleh komputer. Nah, di sini kita menggunakan label encoder dari skitlearn. Nah, selanjutnya kita akan cek korelasinya. Karena kita menggunakan, model linier, yaitu fitur yang terlalu berkorelasi antara satu sama yang lain, bisa mengganggu model. Jadi kita menghitung matriks korelasi dan melihat sebaran nilainya. Ternyata, ada cukup banyak fitur yang memiliki korelasi yang sangat tinggi, yang nanti akan kita coba tangani dengan regularisasi. Next, untuk pembagian data atau splitting. Sebelum masuk ke pemodelan, nah hal yang wajib kita ketahui yaitu membagi data menjadi training set dan juga testing set. Namun, jika kita namun kita tidak boleh membagi sembarangan. Jadi kita harus memastikan rasio setiap aktivitas atau misalnya jumlah data orang yang berjalan dan juga yang duduk semuanya itu seimbang di kedua set tersebut. Nah, oleh karena itu kita menggunakan metode Stratified-Shuffle Split. Nah, metode ini menjamin bahwa jika di data asli ada 20% data berjalan, maka di data training dan testing juga akan 20%, ada 20% data berjalan juga. Nah, hal ini penting agar model itu tidak bias. Next, sekarang kita masuk ke inti materi. Nah, kita akan melatih nih 3 model berbeda untuk membandingkan performanya. Yang pertama, ada standar logistic regression, atau model standar tanpa penalti. Yang kedua ada L1 regularization atau model yang bisa membuat koefisien fitur yang tidak penting menjadi nol atau melakukan seleksi fitur secara otomatis. Lalu yang terakhir ada L2 regularization Rich atau model yang mengecilkan nilai koefisien agar tidak terlalu ekstrim dan dapat mencegah overfitting. Nah, kita menggunakan metode logistic regression CV yang secara otomatis dapat melakukan cross validation untuk mencari parameter terbaik. Nah, perhatikan bahwa proses training L1 biasanya memakan waktu lebih lama karena komputasinya itu lebih berat. Setelah dilatih, kita bisa melihat plot koefisiennya. Jadi terlihat jelas perbedaan magnitudonya antara metode L1 itu cenderung memiliki banyak koefisien bernilai nol dibanding dengan model standar. Nah, setelah itu kita akan lakukan prediksi kelas dan probabilitasnya pada data tes. Next, untuk question nomor 7, ini kita membahas tentang mengenai tabel metrik dan heat map. Jadi bagaimana sih performanya? Kita ini mengukur menggunakan beberapa metrik. Yang pertama ada accuracy, precision, recall, dan F-score. Nah, karena ini adalah klasifikasi multi-class, jadi kita menggunakan rata-rata terbobot atau weight average untuk merangkum nilainya. Tapi angka saja juga kadang membingungkan ya. Mari, jadi kita visualisasikan dengan confusion matrix.
Nah, di sini kita plot hasilnya. Kotak diagonal pertama itu menunjukkan prediksi yang benar. Jika ada angka di luar diagonal, itu artinya model itu salah tebak. Misalnya, model mungkin bingung membedakan antara sitting, duduk, dan juga standing atau berdiri karena pola sensornya itu mirip. Jadi visualisasi ini membantu kita memahami di mana titik kelemahan model kita. Nah, jadi untuk kesimpulannya, logistic regression itu mampu menangani klasifikasi multiclass dengan baik pada dataset untuk sensor ini. Yang kedua, regulasi L1 dan L2 itu membantu mengkontrol kompleksitas model, sehingga terutama ketika kita memiliki ratusan fitur yang saling berkorelasi. Nah, yang terakhir ada pentingnya untuk kita melihat confusion matrix bukan hanya dari akurasi, melainkan untuk melihat detail kesalahan pada saat prediksi. Sekian pembahasan pada matkul kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, maupun, saya juga memohon maaf kepada Bapak, dikarenakan aplikasi saya yang sedang bermasalah dan juga Coursera yang saya yang tidak dapat dibuka. Jadi saya sekali lagi memohon maaf sebesar-besarnya, saya menggunakan screenshot-an, yang dikirimkan oleh teman saya untuk memulai presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.